Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jarang sekali Yesus mengecam. Ya, kecuali kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun, perikop Injil hari ini dimulai dengan kata yang sangat keras. Celakalah engkau. Bagaikan petir di siang bolong, secara tiba-tiba Yesus mengeluarkan serangkaian kata-kata kecaman yang berisi peringatan yang sangat keras. Kepada siapa kecaman itu ditujukan? Kali ini bukan pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, namun kepada 3 kota di wilayah Yahudi. Kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah kota-kota yang sangat makmur. Dan selama hidupnya, Yesus paling lama tinggal di kota ini dan melakukan sangat banyak mukjizat. Namun, adakah orang-orang di sana menerima Yesus? Sungguh ironis. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Allah. Namun tidak ada perubahan. Begitu banyak mukjizat yang dilakukan Yesus di sana. Tetapi tidak ada perubahan apapun. Tidak ada pertobatan dan perkabungan. Injil hari ini mengisahkan kekecewaan Yesus pada sikap orang-orang di kota Kapernaum, Korazim, dan Betsaida karena kekerasan hatinya yang tidak mau bertobat untuk menerima tawaran keselamatan. Yesus kecewa pada orang-orang di ketiga kota itu yang merasa bahwa mereka sudah diselamatkan karena Tuhan telah masuk ke dalam kotanya dan membuat keajaiban, namun tidak bertobat dari kehidupan jahatnya. Kemudian Yesus membandingkan ketiga kota itu dengan Tirus dan Sidon, kota-kota yang berada di luar daerah Yahudi. Yesus katakan, jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Dan Yesus memperingatkan, seandainya mereka tidak bertobat, maka di saat penghakiman terakhir, dosa orang di kota Sidon dan Tirus akan lebih ringan dibandingkan dengan mereka. Kecaman Yesus merupakan peringatan bahwa Tuhan menghendaki adanya perubahan hidup dari orang-orang sesudah mendengar dan mengalami segala kebaikannya. Ia tidak menghendaki kehidupan yang tidak menghargai kebaikan dan anugerahnya. Kecaman Yesus sebenarnya merupakan pernyataan anugerah untuk bertobat. Tanpa pertobatan, tidak ada pengharapan akan keselamatan.
Dalam konteks zaman sekarang ini, sepertinya pesan Yesus itu berbicara kepada kita. Sebagai pengikut Kristus, terkadang kita sudah tidak lagi berpusat pada Allah. Hal-hal yang berbau duniawi terkadang justru lebih menarik dan mungkin lebih menjanjikan. Menjadi pilihan bagi kita sekarang mendengarkan seruan Yesus atau menolak apa yang disampaikan Yesus. Ataukah kita masih memikirkan ego, acuh tak acuh, dikuasai nafsu materialistis, dan masih mementingkan hal-hal duniawi? Pada zaman sekarang ini banyak orang tidak peduli akan hal-hal rohani dan menjalani hidup sesuai keinginan sendiri. Banyak orang tidak peduli tentang dosa. Yang penting diri mereka senang dan bersikap masa bodoh sebab tidak penting apakah perbuatan mereka itu dosa atau tidak berdosa. Perasaan mereka sudah tumpul. Dan manusia yang sudah tumpul perasaannya tidak dapat diikat dengan hukum, tidak bisa ditakuti dengan ancaman, tidak bisa dibangunkan dengan hal-hal yang mengagumkan, tidak terperangah dengan hal-hal yang mengerikan, tidak bisa disadarkan dengan bukti yang nyata. Kalau sudah demikian, mereka tentu tidak akan mau juga mendengar Tuhan, tidak mau mendengarkan sabdanya dalam kitab suci, dan mendengar suara hatinya. Coba saja kita lihat di sekitar kita. Banyak orang ketika sakit datang kepada Tuhan agar menyembuhkannya dari penyakitnya. Dan setelah sembuh, mereka kembali ke hidup semula dan meninggalkan Tuhan. Perasaan kita juga cenderung tumpul. Setelah mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya anak-anak Tuhan hidup lebih dekat kepadanya dan melakukan kehendaknya. Orang-orang Katolik yang tidak menunjukkan perubahan hidup adalah orang-orang egois dan tidak mengasihi Tuhan. Sangat disayangkan bila apa yang terjadi atas Korazim, Betsaida, dan Kapernaum harus terulang lagi dalam kehidupan kita. Menyadari dan berubah adalah langkah iman untuk merespons kebaikan Tuhan daripada kelak menuai hukuman dalam pengadilan Allah.